Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal hajja wal umrata lillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaqun ya ulil albab. Sadaqallahul azim. Yang terhormat Ustazah Hadja Nur Binti, Ustazah Siti Hajarillah, Ustazah lainnya, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala masih dipertemukan kembali setelah kita libur mulai bulan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, 4 bulan. Sekarang Dzulhijjah. Ibu-ibu rahimakumullah, haji menurut bahasa paling tidak ada 3 kata bahasa Arab. Yang pertama al-qasdu, yang kedua al-ityan, yang ketiga az-ziyarah. Itu haji menurut pengertian bahasa, bukan istilah syariat Islam, menurut bahasa secara umum. Yang pertama al-qasdu. Al-qasdu itu apa? Jadi kalau ada orang haji, al-qasdu maksudnya apa? Menyengaja. Banyak al-qasdu artinya niat, sasaran, target, goal. Itu al-qasdu. Jadi punya tujuan, al-qasdu, punya niat, al-qasdu, punya sasaran, al-qasdu, goal, al-qasdu. Bola masuk ke gawang, gol, lebih itu al-qasdu. Itu yang pertama, mau arti bahasa. Yang kedua al-ityan, mendatangi, melahirkan. Ibu mendatangi teman haji, ya. Jadi datang, al-ityan. Yang ketiga az-ziyarah, berziarah, berkunjung. Berkunjung ke rumah teman, ke rumah sahabat, ziarah. Itu juga haji. Melawat, haji. Itu menurut bahasa.
Bahkan haji itu termasuk rihlatun tawilah, perjalanan jauh. Haji ke Singapura, haji ke Amerika, haji. Menurut bahasa rihlatun tawilatun zi ahammiyatin wa zi qudsiyatin fi diyanatin mukhtalifatin. Itu dalam kamus bahasa Arab itu ada, saya ada monjid dua yang terbeda sekian itu bahasa diartikan kamus bahasa Arab, artinya juga dengan bahasa Arab gitu. Jadi perjalanan jauh yang dianggap penting itu haji. Menurut agama yang bermacam-macam, pergi ke tempat yang disucikan menurut agama itu juga haji. Menurut agamanya masing-masing. Orang Islam pergi ke masjid, haji. Orang Nasrani pergi ke gereja, haji. Orang Hindu pergi ke pura, haji. Orang Buddha pergi ke kuil, wihara, haji. Konghucu pergi ke kelenteng, haji. Tapi haji menurut bahasa. Menurut bahasa. Nah, kesempatan ini kita sebagai muslim tidak bicara haji menurut bahasa. Haji menurut istilah syariat Islam. Haji menurut istilah syariat Islam itu al-qasdu ila Makkah, menyengaja berziarah ke kota suci Mekah yang di dalamnya ada Baitullah. Nah, jadi kota Mekah ada Masjidil Haram, di dalamnya ada Baitullah. Ke sana kita berziarah lin nusuki, untuk beribadah. Fi zamanin makhsusin, pada waktu yang ditentukan. Bukan asal datang, ya. Kalau asal datang ke sana itu waktunya bebas, bukan haji, umroh namanya. Umroh bebas kapan saja. Tapi fi zamanin makhsusin, pada waktu yang ditentukan dengan syarat-syarat tertentu dan rukun-rukun tertentu. Jadi ada syarat khusus, ada rukun khusus. Itu haji menurut istilah syariat Islam. Jadi datang ke tempat suci Mekkah Mukarramah yang di dalamnya ada Masjidil Haram, di dalam Masjidil Haram ada Baitullah pada waktu yang tertentu. Syarat rukun tertentu. Itu haji yang kita bicarakan. Kapan waktunya? Nah, di sini al-hajju asyhurum ma'lumat, kata Allah. Ibadah haji musimnya, waktu pelaksanaannya asyhurun, pada bulan-bulan ma'lumatin yang diketahui jelas. Tapi Allah tidak menyebutkan bulannya apa saja. Hanya Allah mengatakan bulan-bulan yang sudah diketahui. Artinya apa? Allah nggak perlu menyebutkan sesuatu yang sudah umum diketahui umat. Sebab begitu Allah menurunkan ayat wa'azzim fin nasi bil haji yatuka, seru manusia untuk melaksanakan ibadah haji, yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin, nanti akan datang mereka dengan berjalan kaki,
Wa ala kulli dhamirin, dan mengendarai unta-unta yang kurus. Sekarang naik pesawat. Ya'tina min kulli fajjin amiq, datang dari segala penjuru yang jauh. Di penjuru dunia ini datang semuanya umat Islam ke sana, ke kota suci Mekah. Itu sejak zaman Rasulullah ada panggilannya, dipanggil oleh Allah. Kenapa mereka tahu? Sebab pekerjaan haji ini ada sejak zaman Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Nah, jadi masyarakat sudah tahu semua itu. Kalau sudah ngomong haji, ya waktunya sudah tahu. Kapan? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, itu waktu haji, musim haji. Bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, mengenai Zulhijjah ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan Syawal, Zulqa'dah 10 hari pertama Zulhijjah. Kenapa kok 10 hari pertama Zulhijjah? Alasannya katanya Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Jadi kalau kita sudah selesai Arafah 10 hari udah aman, kita sudah haji. Tapi ulama yang kedua tidak mengadakan 10 haji pertama. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Full itu masa haji. Waktu haji. Alasannya apa? Sempurnanya nanti ada setelah tanggal 10. Tanggal 10 melempar apa? Jamrah Aqabah. Terus 11 lempar jamrah ula atau Aqabah. Tanggal 12 juga begitu, 3 jamrah dilempar. Tanggal 12 sudah boleh pulang itu ke hotel namanya nafar awal. Nah 13 sunnah melanjutkan sampai tanggal 13. Praktek di lapangan sebenarnya hanya 6 hari. 2 sunnah, 4 wajib. Yang 2 apa? Tanggal 8 kita dari hotel pergi ke Mina. Tanggal 10 tanggal 9 kita wukuf di Arafah. Terus malamnya apa? Mabit di Musdalifah. Tanggal 10, 11, 12 di Mina. Jadi yang wajib cuma apa? Tanggal 8. Yang wajib yang sunnah tanggal 8 dan tanggal 13. Yang 4 wajib. Singkat. Kok panjang waktunya? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, pelaksanaannya singkat sedikit. Boleh kita sudah ihram. Ya, masuk 1 Syawal sudah boleh ihram, niat haji. Tapi kalau niatnya di bulan Syawal harus pakai ihram, wah banyak pelanggaran yang enggak kuat kita itu. Kecuali orang-orang tertentu mungkin. Jadi Syawal udah pakai ihram, udah banyak larangannya dilanggar, ada sanksi. Makanya banyak orang kita mengambil haji apa? Tamattu. Haji yang seneng-seneng. Tapi kena bayar denda, motong binatang. Yang bagusnya itu haji ifrad ya. Jadi semua sunnah-sunnahnya itu kalau perlu ihramnya mulai bulan Syawal, nanti pulangnya di Mina tanggal 13. Tapi ya orang Indonesia hampir enggak ada, paling kiai-kiai tertentu itu yang ambil haji ifrad, rata-rata ngambil haji tamattu. Nah, 3 bulan itulah sebenarnya terkait dengan haji Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, yang 2 ini hebat sebenarnya. Yang hebat apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 2 ini karena terkait dengan Arba'atul Hurum, 4 bulan yang
diharamkan, dimuliakan. Jadi Dzulqa'dah itu dari qa'dun duduk. Jadi qu'udun anil qital, dilarang berperang, itu Dzulqa'dah namanya. Dilarang banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat sehingga diberi nama dengan Dzulqa'dah. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, bulan pertama itu Muharram. Terus Rajab, makanya kata Rasulullah itu salasun mutawaliyatun. Jadi ada as-sanah isna asyara syahran, setahun 12 bulan. Salasun mutawaliyatun, 3 berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan 12 masuk ke bulan 1 Muharram. Kemudian Rajab, baina Jumatil Akhir dan Sya'ban. Ada antara Jumatil Akhir dan bulan Sya'ban. Jadi Dzulqa'dah dan Dzulhijjah ini bulan yang hebat. Di samping termasuk bulan haji, termasuk bulan Arba'atul Hurum, 2 bulan itu. Makanya saya katakan 2 bulan ini hebat sebenarnya dalam Islam itu, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Saya juga tidak ngerti kenapa banyak orang kita takut mengadakan ajar di bulan Qa'dah. Padahal ini bulan hebat ini, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Jamaah rahimakumullah. Jadi ashhur, jadi waktunya beberapa bulan. Jadi ashhur jamak dari syahrun. Syahrun 1 bulan, syahrani 2 bulan, ashhur banyak bulan. Jadi kalau bahasa Arab banyak itu 3 ke atas itu banyak. Nah, jadi kalau 2 syahrani, 3 ashhur, syahrun, syahrani, ashhur. Tuh. Sudah diketahui. Kenapa mereka tahu? Karena haji sudah dilaksanakan jauh sejak Khalilullah Abul Anbiya Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Jadi masyarakat sudah tahu. Orang non muslim juga sudah tahu itu semuanya, apalagi orang Islam, tentang waktu haji. Nah, ini sedikit mengenai waktu dan arti haji. Lalu kata Allah, faman farada, siapa yang memfardukan dirinya. Jadi menetapkan dirinya melaksanakan ibadah haji dalam bulan-bulan haji. Faman farada fihinnal hajjah, memfardukan, mewajibkan kepada dirinya mengerjakan haji dengan berpakaian ihram. Fala rafasa, tidak boleh rafas. Ini adab nih. Tidak boleh berkata kotor, porno, termasuk suami istri. Jorok dilarang. Nah, ini jadi ini dibawa waktu haji sampai bulan haji. Kalau ingin mendapatkan haji mabrur, jadi fala rafas. Jadi salamatul insan fi hifdzil lisan. Manusia ingin selamat, sejahtera, jaga lidah, jaga mulut. Itu yang perlu kita ambil hikmahnya dari fala rafasa. Tidak boleh kata kotor, berkata yang baik-baik saja di waktu haji, termasuk setelah pulang haji, supaya hajinya mabrur. Fala rafasa wala fusuqa, dan jangan fusuk. Fasik itu apa? Ya, perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, larangan-larangan Allah jangan dilakukan waktu haji, setelah pulang haji, bahkan persiapan sebelum berangkat haji untuk membersihkan diri. Jadi fala rafasa wala fusuqa wala jidala,
jangan suka mujadalah, berantem, ribut, enggak rukun sesama muslim, enggak rukun dengan tetangga. Ini jangan dibawa haji, ternoda haji nanti. Jadi fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Karena haji ini besar, sehingga sebelum haji mulut sudah dijaga, ibadah sudah ditingkatkan, akhlak disempurnakan sebelum berangkat haji. Makanya tadi ayat yang pertama, ayat 196, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Di ayat yang lain, karena Allah juga walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, haji diwajibkan kepada orang yang mampu, lillah, karena Allah. Nah, disinilah keikhlasan. Jadi ada persiapan sebelum haji, sudah haji, waktu haji. Jadi kata Rasulullah, man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a min dzunubihi kayaumi waladathu ummu. Siapa yang haji, bukan arti bahasa tapi arti istilah, melaksanakan ibadah haji ke kota suci Mekah, tawaf mengelilingi Ka'bah, Baitullah dan seterusnya, falam yarfus, dia tidak berkata-kata kotor, walam yafsuq, tidak berbuat dosa dan maksiat, raja'a min dzunubihi, dia akan keluar dari dosanya, dia ampuni dosanya, kayaumi waladathu ummu, seperti orang yang baru lahir dari seorang ibu, bersih. Makanya sayang kalau pulang haji nggak ada peningkatan, jadi kotor kembali. Padahal kata Rasulullah, kalau sungguh-sungguh bersih orang pulang haji itu seperti orang baru lahir. Apalagi kata orang, kalau hajinya termasuk haji akbar, ya haji akbar. Walaupun haji akbar hadisnya juga mengenai pahala haji akbar, katanya sama dengan haji 70 kali. Nah, kalau pas haji akbar ini kebanyakan di masyarakat jadi qadis sahara, banyak terdapat di kalangan masyarakat yang beranggapan ketika wukuf bertepatan dengan hari Jumat, kalau yang ini kan lebarannya hari Jumat, wukufnya berhari Kamis. Kalau wukuf bertepatan hari Jumat, katanya termasuk haji akbar, pahalanya sama dengan haji 70 kali. Ada pendapat itu, dalam satu riwayat juga ada, tetapi kedudukan hadisnya masih dipertanyakan, sehingga orang mengatakan la aslah, tidak ada landasannya. Apa ada kata haji akbar? Ada kata kalimat haji akbar itu ada dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 3. Wa adzanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Ada suatu maklumat, panggilan, pemberitahuan
dari Allah dan Rasulnya tentang bebasnya, terlepasnya, putusnya perjanjian dengan orang musyrik. Kapan itu? Yaumal Hajjil Akbar, pada hari terjadinya Haji Akbar. Kapan itu Haji Akbar yang dimaksud ayat ini? Haji Rasulullah, hajinya Rasulullah yang pada waktu itu kebetulan wukufnya hari Jumat. Hajinya siapa? Rasulullah, bukan haji kita. Hajinya Rasulullah yang kebetulan pada waktu itu hari Jumat, bukan haji kita. Menurut jumhur ulama mengenai Haji Akbar ini, kalau ada Haji Akbar berarti ada Haji Asghar. Haji Akbar itu apa? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, Haji Asghar itu umroh, itu haji kecil. Haji kecil itu umroh. Haji Akbar itu apa? Al-Hajjul Akbar wal Hajjun nafsu. Ya, haji itu sendiri. Berarti haji itu, Haji Akbar itu tiap tahun namanya Haji Akbar. Tuh ya. Haji Akbar itu mau hukumnya mau hari Minggu, hukumnya mau hari Jumat, hukumnya hari Kamis, tetap Haji Akbar, haji besar. Yang haji kecil itu hanya umroh. Kenapa dikatakan kecil? Umroh itu pakai ihram, tawaf, talul, selesai. Ya, makanya dikatakan haji kecil. Al-Hajjul Asghar. Haji Akbar ya banyak pekerjaannya. Di samping ada tawaf, ya, ada wukuf, ada mabit di Musdalifah, ada lempar jamrah, banyak pekerjaannya, sehingga disebut Haji Akbar. Jadi jangan khawatir, ibu-ibu itu yang pergi kapan saja, hajinya tahun berapa saja dapat Haji Akbar. Yang kecil itu umroh. Itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jumhur ulama mengatakan haji kecil itu umroh, haji besar ya haji, walaupun wukufnya bukan hari Jumat, tetap Haji Akbar. Baik. Nah, tidak boleh ada kata-kata kotor, perbuatan dosa, banyak maksiat, berantem, ribut-ribut, tidak boleh. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Apa saja yang kalian lakukan, kebaikan apa saja yang kalian lakukan yang lillah, ikhlaskan Allah, Allah tahu itu. Yang tidak ikhlas pun Allah tahu. Jadi tadi ada potongan ayat jangan berbuat dosa, potongan berikutnya ada bicara masalah khair, kebaikan. Jadi maknanya apa? Kebaikan, keburukan, dosa, maksiat, amal soleh itu semua ada balasannya. Nah, di situ. Amal soleh ada balasannya, apalagi di 4 bulan yang hurum dilipat gandakan kebaikan. Azabu azam, dosa juga dilipat gandakan dosanya, balasannya. Hati-hati. 4 bulan yang dimuliakan Allah apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Berbuat dosa hukumannya dilipat gandakan
amal soleh, pahalanya dilipat gandakan. Apalagi di kota suci Mekah, sholatnya sekali sama dengan 100.000. Allahu Akbar. Makanya kalau orang datang ke Mekah, sholatnya di hotel, saya ngerti kalau paham. Datang ke Masjidil Haram 100.000, nggak gampang kita dapat itu. Di Aliyah dapat satu ke masjid, kalau berjamaah 27. Di sana berapa? 100.000. Allahu Akbar. Di Madinah 1.000. Ya Allah, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah yang sudah haji pergi umrah, yang belum haji dapat haji, amin. Haji nggak apa-apa Bu, tiap bulan nggak apa-apa. Umrah tiap bulan boleh. Kenapa? Al umrah ilal umrah kafaratun bainahuma. Antara umrah dan umrah itu penghapusan dosa. Nah, tapi kalau banyak duitnya, umpama mau umrah tiap bulan, jangan lupa kanan kirinya orang itu apa? Fakir, miskin. Di situ ya. Jangan hanya kita memikirkan diri sendiri. Di kanan kiri ada kaum du'afa, ada fakir, miskin yang memerlukan bantuan. Ibu-ibu yang belum haji, kepingin dapat haji mabrur, mau? Mudah-mudahan dimudahkan Allah, amin. Kalau toh belum berangkat, jangan khawatir. Kalau niatnya ikhlas karena Allah, walaupun belum haji bisa dapat haji mabrur. Kan ada kisahnya, nanti kalau saya kisahkan ini terlalu panjang nanti. Ya, tukang sol sepatu, ya, yang jemaah haji itu semuanya ditolak oleh Allah. Hanya ada tukang sol sepatu, Ali bin Al-Muwaffaq, dapat predikat haji mabrur gara-gara apa? Nolong ibu janda yang punya anak yatim 6 orang. Dia sudah punya uang 350 dirham, cukup untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi dia tidak jadi pergi haji, tapi malah nolong janda yang kelaparan, anak yatim yang kelaparan, sehingga dia tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Sebab itulah dia meraih predikat haji mabrur. Jadi kalau belum sempat, rajin-rajin saja. Rajin, kumpulin duitnya, kumpulkan di Al-Zikriyah untuk membantu kaum fakir, miskin dan kaum du'afa. Yang sempat haji tambah banyak. Kalau sebelum haji 1 juta, sesudah haji 2 juta. Begitu. Jadi tanda-tanda haji mabrur, begitu pula tambah baik, tambah dermawan. Ya, ya. Tambah pelit. Itu enggak mabrur hajinya itu. Pulang haji tambah pelit, itu tanda-tanda hajinya tidak mabrur. Kalau sebelum haji 550, sesudah haji 100. Berarti mabrur itu. Kalau perlu dicatat tuh, ibu-ibu yang haji itu sebelum haji berapa gak bisa nyumbang. Kalau biasa nyumbang 100, nanti setelah pulang haji tinggal 25. Nah, ini ada tanda-tanda hajinya tidak mabrur, tambah pelit soalnya. Tambah dermawan, tambah baik. Itu tanda-tanda haji baik. Saya lanjutkan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan siapkanlah bekal. Ya. Bekal yang terbaik adalah takwa. Jadi kata ulama begini, as-safaru safarani.
perjalanan itu ada dua. Yang pertama fid dunya, perjalanan di dunia. Ini bernuansa jasmani. Jasmani juga perlu bekal, Bu. Jadi siap-siap kesehatan kita, siap-siap duitnya, siap-siap pakaiannya, semua perlengkapan yang terkait dengan masalah jasmani supaya disiapkan. Jangan seperti orang Yaman yang menjadi sebab turunnya ayat ini. Penduduk Yaman ada yang pergi ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Nahnu mutawakkilun Allah. Kami ini pergi haji udah tawakal, serahkan semuanya kepada Allah. Dia enggak bawa duit, hanya cukup untuk ongkos saja. Kalau perlu jalan kaki, enggak bawa duit. Lalu dia bilang, datang ke Mekah itu bukan untuk makan-makan, bukan untuk belanja, enggak perlu bawa duit. Sambil di sana kelaparan. Artinya apa? Ngemis, Pak, tolong aku haus, tolong aku lapar. Dilarang oleh Allah. Siapkan bekal yang terkait dengan masalah jasmani. Yang kedua apa? Safarun minat dunia, bepergian dari dunia menuju akhirat. Ada bepergian yang nuansanya rohaniyah. Jadi ada bekal yang nuansa jasmaniyah, ada bekal yang nuansa rohaniyah. Yang rohani apa? Siapkan mintaan, mantapkan iman, mantapkan ketakwaan, tambah rajin salat, tambah mampu mengendalikan mulut, dan seterusnya. Itu nuansa rohaniyah. Berdoa minta sama Allah. Biasanya subuhnya suka terlambat, jam 4 bangun, siap-siap azan dan langsung kita sholat qobliyah subuh. Pulang haji tambah baik, tambah rajin. Jangan hanya nanti ini persiapan rohani sebelum berangkat haji, udah betul tuh masjid rajin segala macam. Pulang haji malas. Bukan begitu. Jadi bekal rohani ya, nanti setelah haji tambah rajin. Itu namanya wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Jadi ketakwaan itu bukan hanya sholat saja, ada ketakwaan yang bernuansa jasmaniyah dan rohaniyah. Jasmaniyah kita terbelah dari minta-minta, karena kita sudah siap. Lalu Allah katakan wattaquni, bertakwalah kepadaku. Jadi takwa artinya menjaga diri sehingga tidak ada perbuatan yang tercela, menjaga diri sehingga tidak menjadi yang minta-minta. Kita siap ibadah jasmani dan rohani. Tidak melakukan dosa, maksiat, tidak minta-minta sehingga aib nanti yang ada. Itu takwa artinya. Wattaquni ya ulil albab, wahai orang-orang yang punya akal. Dengan kata lain, yang tidak takwa kepada Allah itu berarti dia bukan orang yang punya akal. Orang yang punya akal disuruh oleh Allah berbekal dengan takwa, baik jasmani maupun rohani. Mudah-mudahan kita semuanya meraih predikat haji mabrur. Yang mabrur hajinya, bukan orangnya. Yang mabrur ibadahnya. Jangan mudah-mudahan ibu menjadi haji mabrur. Ya enggak, haji mabrurah enggak ada itu. Yang mabrur hajinya, bukan ibunya, bukan bapaknya. Yang mabrur ibadahnya.
Mudah-mudahan mendapat nilai haji mabrur, dimudahkan rezekinya, disehatkan badannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa nas'aluka najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khair khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.